Ya, lalu bagaimana cara agar Oda ini tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama pandemi sehingga imunitas mereka tetap terjaga? Kita telah terhubung dengan Ibu Tika Surya Atmaja, relawan pendamping Oda. Halo, selamat pagi Bu Tika, apa kabar? Bagi Indonesia, salam sehat bagi semuanya. Oke, Oke. Bu Tika, selain dari kesulitan-kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan obat ARV ini, apalagi dampak yang mungkin dirasakan oleh para Oda di situasi pandemi saat ini? Ya, sebenarnya seperti pada umumnya, teman-teman Oda juga mengalami kesulitan seperti ekonomi, selain kemudian kebutuhan yang paling penting adalah ARV, tentu kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena selama pandemi ini tentu dampaknya kalau buat orang yang tidak ada virus HIV-nya saja banyak, apalagi buat teman-teman Oda yang plus harus minum obat ARV seumur hidup dan tidak boleh terputus. Oke, kalau dilihat ini kan di masa pandemi untuk masyarakat yang mungkin sehat pun kadang-kadang untuk datang ke rumah sakit saat mungkin ada gejala penyakit ringan ini sangat-sangat was-was. Bagaimana dengan Oda? Apakah tetap datang ke rumah sakit seperti biasa dan apakah ada alternatif lain saat mereka bisa mendapatkan mungkin ARV dengan cara yang lebih mudah atau dengan minim resiko? Iya, jadi buat teman-teman Oda yang memang sudah terkontrol dengan baik, artinya virusnya sudah tidak terdeteksi, secara umum kondisi kesehatannya baik, mereka bisa kontrol ke dokter 3 bulan sekali. Artinya dokter akan membuat resep untuk 3 bulan sekaligus, walaupun kemudian karena ketersediaan obat yang masih terbatas, mereka maksimal dapat untuk 2 bulan. Selanjutnya yang 1 bulan akan dibuatkan kopi resep dan kopi resep itu akan bisa diambil nanti pas sebelum obat habis langsung ke farmasi. Jadi dia tidak akan ketemu ke dokter lagi sehingga waktu di rumah sakitnya jauh lebih cepat. Kemudian apakah semua teman-teman Oda tidak pergi ke rumah sakit? Tentu tidak. Teman-teman yang baru memulai terapi dan juga mereka yang sedang ada keluhan tentu harus pergi ke rumah sakit. Tetapi memang kemudian dibikin sedemikian tidak menunggu terlalu lama sehingga teman-teman relawan pendamping maupun petugas di rumah sakit sudah sangat baik bekerja sama sehingga teman-teman Oda boleh mendaftar lewat online dulu sehingga begitu datang dia sudah bisa langsung dilakukan tensi dan lain-lain, kemudian menunggu di ruang dokter untuk diperiksa dokter. Oke, Bu Tika ini tadi mengatakan adanya keterbatasan dalam obat bagi para Oda ini sendiri. Apakah memang hal ini terdampak dari pandemi atau memang sebelum pandemi pun sudah sulit untuk didapatkan karena isu habisnya obat bagi para Oda ini sudah berhembus seperti itu? Ya, sebenarnya sih terutama setelah pandemi ya. Hanya saja memang pandemi di Indonesia kan belakangan ya, maksudnya kasus corona belakangan, tetapi di negara lain terutama di mana Indonesia mengimpor atau membeli obat itu udah duluan. Sehingga kalau ketersediaan obat yang terbatas itu mulai agak sulit di bulan Februari ya. Tetapi dengan segala keterbatasan itu kerjasama antar rumah sakit, kemudian teman-teman relawan pendamping dan lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi teman-teman Oda itu membuat Oda sampai tidak putus obat. Artinya mereka masih tetap bisa mendapatkan walaupun mungkin ada yang didapatnya maksimal sebulan saja, yang biasanya 3 bulan kemudian menjadi sebulan atau bahkan di beberapa tempat yang kemudian sebulan dibagi 2, jadi setiap 2 minggu sekali harus mengambil. Baik. Kalau kita lihat ini permasalahan Oda, apalagi di tengah pandemi, bukan sekadar tentang bagaimana obatnya tidak putus atau obatnya tidak sampai tidak dikonsumsi gitu ya. Tapi bagaimana para Oda ini bisa didampingi, dijaga juga secara psikologis. Nah, peran relawan pendamping selama pandemi ini, apakah mungkin ada keluh kesah, atau ada kecemasan yang teman-teman Oda sampaikan kepada para relawan pendamping, Bu Tika? Iya, banyak sekali. Artinya kemudian kebutuhan ARV tidak putus obat itu hanya satu dari sekian
kecemasan ataupun kebutuhan yang kemudian terganggu di masa pandemi ini. Eh, Seperti teman-teman atau orang lain yang tidak ada virusnya, teman-teman ODA juga mengalami kesulitan di ekonomi, kemudian mereka juga stres, secara ekonomi terganggu, kemudian mau pergi ke rumah sakit juga mungkin terhambat dengan adanya pembatasan kegiatan ya, sehingga bisa sehat ke rumah sakit tetapi nggak bisa untuk menjalankan karena ada pembatasan misalnya seperti itu. Nah, kemudian mereka juga stres mikirin ini semuanya gitu. Kami sebagai relawan memang sudah sejak dulu kami membuka layanan terutama untuk WA itu 24 jam. Dan kami juga melakukan pertemuan tatap muka bisa, tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan juga terbatas orangnya. Tidak boleh lebih dari 10 biasanya begitu. Oke, Bu Tika, ini kan memang stres tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi kesehatan. betul. Tapi kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini kan menyerang imun tubuh yang rendah. Sementara teman-teman ODA juga memiliki imun tubuh yang rendah. Bagaimana kemudian teman-teman menghadapi kondisi ini, Bu Tika? Ya, sebenarnya teman-teman ODA kadang-kadang justru lebih baik secara imunnya dibanding teman-teman yang lain. Dengan catatan teman-teman ODA itu meminum ARV secara teratur. Biasanya mereka jika virusnya sudah tidak terdeteksi, kekebalan tubuhnya tinggi dan juga menerapkan gaya hidup sehat seperti selalu dianjurkan oleh dokter, bahwa 3 kali sayur, 3 kali buah, 30 menit olahraga setiap hari, dan sekarang ini ditambah minum vitamin, terutama C kalau bisa, itu dijamin bahwa stamina mereka bagus dan tidak beda dengan teman-teman yang nggak ada virus HIV-nya. Sehingga sebenarnya buat teman-teman ODA bukan lebih rentan untuk tertular virus corona, karena semuanya kembali kepada imun. Jika imunnya bagus, virus sudah tidak terdeteksi, sebenarnya risiko penularannya sama seperti orang lain. Baik, mungkin terakhir Ibu Tika, ini melewati masa pandemi, masih di masa pandemi, cuma sudah memasuki masa new normal atau kenormalan baru. Apakah ada pesan untuk para teman-teman ODA untuk bisa tetap fit selama kenormalan baru? Iya, pesannya sih sebaiknya tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang memang urgent harus diurus atau kepentingan yang memang harus dia lakukan keluar rumah. Yang kedua adalah jaga kesehatan, minum obat teratur, dan jika memang harus saatnya kontrol ke dokter tetapi belum berani ke rumah sakit, bisa melakukan kontrol dokter melalui video call ataupun meminta bantuan ke teman-teman relawan pendamping. Kemudian pesan yang lainnya adalah buat teman-teman ODA tetap semangat, jaga kesehatan, dan secara ekonomi terganggu, ya nggak cuma teman-teman ODA, tetapi sekarang ada banyak bantuan dari banyak pihak, komunikasi dengan lembaga-lembaga pendamping, dengan teman-teman relawan itu sangat penting. Kemudian juga mereka mulai mandiri lah ya. Sekarang banyak peluang-peluang untuk bisnis online misalnya, dan komunikasi dengan teman-teman itu penting karena mereka bisa menjadi media promosi buat bisnis mereka misalnya seperti itu. Ya, kita doakan semoga teman-teman ODA ini bisa mandiri meskipun tengah menghadapi pandemi. Terima kasih Ibu Tika Surya Atmaja, relawan pendamping ODA. Selamat pagi.